Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu sama orang yang sudah kayak bapak saya sendiri, namanya Pak Bangun. Nah, dia tinggalnya di Kalimantan Timur, Bontang. Pak Bangun ini prinsipnya luar biasa. Nah, jadi Pak Bangun ini punya prinsip bahwasannya rezeki itu kayak kumis. Kalau kumisnya dipotong pasti tumbuh lagi. Makanya dia benar-benar ahli sedekahnya, masya Allah. Ya, mumpung masih libur pendidikan 2 minggu, sengaja saya bersilaturahim ke beliau. Punya tumpukan. Saya masih bujang udah sama Pak Bangun. Wow, itu sapinya. Sapi ini piro, Pak? Kari limo. Aku jaluk duitnya ya? Aku kan pulang aku udah duit mau. Nggak berapa proyek kok. Dulu itu kalau saya kesini, makannya saya, semuanya kebutuhan saya yang nyukupi Pak Bangun. Dulu Imran masih ya. Terus. Saya nang masa mencit. Ya, saya kira kita lalu apa ini. Kalau dulu saya masuk ke Bontang Kuala itu jalan kaki atau naik sepeda motor. Sekarang ditemani Pak Ketua DPR Kota Bontang. Nah, kita naik apa ini, Pak? Bentor. Kita naik bentor. Nah, dia. Tuh, jalannya kayunya kayu ulin nih. Ciri khas pemukiman Bontang Kuala. Jadi ini perumahan di atas laut. Iya, betul. Cukup mengganggu pendengaran. Saya lama dinas di sini dan ini 10 tahun. Mumpung saya masih dapat libur cuti 2 minggu setelah melaksanakan pendidikan perwira Polri. Hari ini saya main-main ke Bontang, Kalimantan Timur, mengingat masa lalu. Mengenang masa lalu bersama Mas Pur. Jadi Pak Agus Haris ini mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan Allah. Amin. Ya. Sekarang beliau masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bontang. Nah guys, kita sudah sampai. Ini di Bontang Kuala nih. Nah, jadi saya dulu 10 tahun saya dinas di sini. Oh bukan, 10 tahun yang lalu saya dinas di sini. Karena sekarang baru keluar pendidikan, sekali lagi baru keluar pendidikan, kita dikasih libur 2 minggu, jadi jalan-jalan. Ini tanggal 7 bulan Oktober guys, ya. Masih tanggal 7 bulan Oktober, saya jalan-jalan dulu di Bontang. Sip. Jadi kalau kita makan di Bontang, Kalimantan Timur, ini disuguhkan langsung kayak begini nih. Jadi ini ditaruh dicobek sampai kayak gini nih. Wah, panasnya nih. Nah, ini nanti kalau sudah stop baru kita makan. Dan alhamdulillah saya ditemani sama Pak Ketua, Wakil Ketua DPR. Nah. Ciri khas Bontang. Ini sudah punya sertifikat ini. Hak Paten. ya. Kemarin saya 8 tahun buka kedai makan tuh menu utamanya gami tadi. Gami itu kan nama sambelnya, Bro. Ayo. Kan Nah, ikannya bawis. udang, cumi. Nah, karena hari ini saya ditemanin istri sekaligus reuni sama teman-temannya. Nih. Saya bukan pasannya Pak Pur. Oh, Bukan pasannya Pak. ini ibu angkat yang ada di Bontang. Bukan pasan deh. Ya. Kandidat pasan. Mbak, lihat sini dong, Mbak. Iya. Halo. Oh, Bu Jamuri. Guys, saya harusnya bersyukur ya, dikasih kesempatan Allah, panjang umur bisa ketemu sahabat lagi. Dulu
Dulu, Pak Agus dulu masih guru ya? Guru. Pak Agus ini guru, tapi sudah persiapan jadi calon di BRD. Saya dulu kalau nggak punya duit, saya datang ke kantornya. Ya, saya selalu minta, loh bener toh Pak? Sering ngamen ya? Lebihan juga. Loh, Sering ngamen bukan ngamen, bukan berlebihan enggak. Yang jelas saya kan merantau nih, dan saya kalau nggak punya duit, saya selalu minta beliau. Ya, namun saya mintanya takut, mintanya sedikit aja. Kalau dulu, dulu tuh kalau saya ketemu beliau, kalau saya nggak ngerokok, saya cuma bilang gini, Pak Agus, saya nggak punya duit. Saya minta uangnya 50.000. Jadi Pak Agus Haris, ada lagi yang namanya Pak Budi, Pak Sayutin Budianto itu, dia nanya ke saya, kenapa ini Mas Pur kalau minta uang kok cuma 50.000? Sekarang saya mau nanya guys ya, Pak Agus, apa kenangan terlucu di saat kita berteman saat di Bontang? Kenangan terlucu, coba diinget-inget. Iya, saya juga tentu bersyukur hari ini ya bisa jumpa saudara lama, sama-sama dulu ya malang melintang di Bontang, karena kebetulan beda profesi, beliau aparat, saya sebagai guru swasta. Apa yang disampaikan tadi beliau itu sesungguhnya sebenarnya terbalik. Terbalik. Artinya saling memberi. Oh iya sudah. Ya, saling memberi. Saling memberi, Saling tapi memberi. sering saya yang minta. Karena saya juga pernah apa tidak punya juga, beliau juga tidak punya, itu yang terlucu menurut saya. Sama-sama tidak punya uang 50.000 lah, enggak ada sama sekali. Saya minta beliau juga nggak ada, akhirnya sama-sama nyari ke Pak Budi, jadi terlucu itu sama-sama. Sementara kita sudah sangat butuh hari itu, nah sehingga itu yang menurut saya lucu. Tapi memang keseharian kami sama beliau ini memiliki cerita masing-masing ya, karena beliau aparat, saya guru, banyak minta tolong kepada beliau, dan saya kadang menjual nama beliau. Wah, ini Mas Pur adalah Densus 88, jadi jangan macam-macam. Bukan. Jadi dulu, ini kan dulu aja. Dan saat ini Pak Agus Haris masih aktif di Ketua DPR Bontang. Dan saya cuma selentingan saja. Jadi Pak Agus Haris ini kenapa kok gondrong? Nah, ternyata Pak Agus Haris ini dia bernadar. Dia ini lagi memperjuangkan haknya masyarakat warga Sidrap Kota Bontang. Ya. Jadi dia ini, dan ini saya dapat kabar dari teman-teman kita juga. Namun sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan terkait politik loh ya. Ini kita cerita reuni aja, reuni teman dulu. Jadi saya tadi teman bilang gini, Pur, kamu nanti kalau ketemu Agus Haris, kan temen ini, jadi kita nggak manggil Pak, meskipun dia ketua DPR loh ya, wakil ketua DPR. Namun dia sangat humble sekali. Ini kita makan sama-sama. Nah, ya, dia bilang gini, kamu nanti ketemu Agus Haris, rambutnya gondrong. Nah, kenapa begitu? Karena dia nadar, saya tidak akan potong rambut saya selama saya belum bisa mewujudkan mimpi warga saya yang masuk ke Kota Bontang. Sekali lagi buat teman-teman subscriber semua, sekali lagi, ini bukan politik ya. Kita berteman baik. Saya mohon doanya mudah-mudahan siapapun yang ngelihat video tayangan ini, saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Agus dimudahkan usaha cita-citanya, dan apa yang dikabulkan diberikan kemudahan. Amin. Ya. Nah, itu ada Ibu Amin juga, itu ternyata ibunya. Itu sama. Nah, sahabat juga. Bosku. Ya. Sekali lagi, ini bukan terkait Pak Agus jadi wakil ketua DPR, bukan. Kita ini berteman. Ya, saya karena ini masih awal bulan Oktober, ya. Oktober. Karena saat ini saya lagi habis ulang pendidikan. Nah, kami cuti 2 minggu, saya pakai jalan-jalan. Oke, mohon doanya mudah-mudahan Pak Agus panjang umur, sehat selalu. Amin. Apa yang dicita-citakan terkabul. Ya. Amin. Sama-sama. Ikutin terus, nanti saya akan bikin video kita jalan-jalan ke Bontang Kuala. Nah, itu Mas Anas, itu juga liting saya tuh. Nah, ya. Dia orang Sidoarjo. Ikutin terus ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon doanya mudah-mudahan banyak
kita bisa membantu orang lain. Hari ini saya datang ke Bontang, saya ketemu dengan saudara saya yang sangat luar biasa, yang dulunya suka membantu saya, dan saya juga kepingin mengajak beliau sukses. Dan beliau ini seorang wakil ketua DPRD Kota Bontang. Silakan Pak Agus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dan pagi ini juga membawakan saya informasi rezeki. Beliau jauh-jauh datang dari Lamongan, beliau Pak Pur, sahabat lama, memberikan informasi tentang masa depan. Dan saya mendengarkan secara seksama, dan setelah mendengarkan itu saya tertarik dan saya insya Allah bergabung bersama Mas Pur di dalam bisnisnya beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisnisnya bisnis PT Base ya guys. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita semua. Ini Pak Arjo, ini tim dari Bontang. Ini Mas Andika Bontang, Pak Idris Jawa Timur, Pak Jarto Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluarga saya yang di Bontang nih. Nah, ini ibu saya yang di Bontang, di bapak saya ini. Ini cucu-cucunya. Nah, nih. Ini Mbak Kopi. Saya waktu di Bontang masih kuliah Bu ya. Nah, ini anaknya Mas Erik. Ya. Itu istrinya Mas Erik. Nah, nih. Ini artisnya nih guys. Ayo namanya siapa dulu? Artisnya Iya, ayo namanya siapa? Nina. Nina. Masya Allah. Dan nah ini adik yang pertama dari Mas Erik. Iya dong. Pokoknya ini keluarga, bener-bener keluarga ini saya jadikan keluarga saya yang pertama di Bontang. Nah, kita makan-makan dulu ya guys. Ini Nas, maaf Nas. Ayo, tak anteni Nas, jangan bojomu sekalian. Oh, maaf nih. Karo Pak Agus Haris sih. Nanggone anu ya, rumah makan Sibolang ya. Sore di Bontang Kuala. Nih guys, ini sahabat dan kayak saudara. Saat dulu saya mutasi ke Jawa Timur, hanya beliau yang membuat saya nangis. Ya, jadi saya pamit, dia nangis dan alhamdulillah setelah 10 tahun kami bisa ketemu lagi. Ya, mumpung masih libur pendidikan. Ya, nanti kalau sudah mulai nggak bisa kesini, namun harus izin. Tuh, itu kafe apa itu? Kafe kapal di Bontang Kuala guys. Nah. Kembali ke masa lalu, mengingat dinas masa lalu. Guys, malam-malam di kota Bontang Kuala, nah, Kalimantan Timur. Ini orang Jawa, tapi tinggalnya di Kaltim. Ya, wah, ya. Kacau. Ya, kita habis ditraktir sama Mbak Andi nih. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Kapan-kapan kita main lagi ke Bontang kalau ada libur dan cuti. Ya. Jangan lupa guys, ikutin terus kegiatan kami. Hari ini, malam ini kita akan mau ajak makan-makan keluarga-keluarga yang dulu pernah saya tinggali selama saya di negeri Bontang. Ikutin terus ya. Guys, saya ketemu, kalau saya manggil tante, ya. Jadi waktu bujang saya, kalau lagi memperbaiki motor di bengkelnya tante, ya, namun Allah berkehendak lain, suaminya almarhum. Tante ini sering sekali kalau saya belum makan ditelepon dulu, Pur, ayo Mas nang omahku, dimasakin cumi-cumi lah, dimasakin kepiting lah, sampai saya keluarga. Alhamdulillah hari ini saya ketemu tante. Tante ini rumahnya Banyuwangi, Lumajang, namun tinggal di sini dan ini anaknya. Bim, nah ini anaknya nih. Bayu. Nah kalau ini yang ngajarin saya ini selama di Bontang. Namanya Mas Erik. Ya, jadi saya teman pertama kali di Bontang ini Mas Erik. Teman pertama kali saya di Bontang. Beliau ini penyiar radio, pengusaha sukses, karyawan beribadah. Ya, ya mudah-mudahan semuanya teman-teman saya sukses semuanya.